Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin masih membawakan cerita yang ditulis oleh Kak Doni. Cerita ini diberi judul Kisah Nyata Darah yang Menempel di Aspal. Seperti biasa, tak pernah lupa Mimin mendoakan sahabat pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Selama 40 hari, sosok yang menyerupai almarhum Alex mendatangi semua warga di kampung tersebut. Setiap pintu rumah diketuknya. Jika pintu dibuka, maka akan berdiri sosok yang sangat mengenaskan dengan luka sangat parah di bagian wajahnya. Lalu dia berkata demikian, "Tolong, jahitkan lukaku." Semua yang hidup pasti meninggal, namun kita tidak tahu kapan kiamat sugro itu terjadi dan bagaimana, dengan cara apa kiamat sugro itu datang. Kini, Alex sudah tenang di alam sana dan semoga ditempatkan di tempat terindah oleh Tuhan. Amin. Seorang pria parubaya yang sudah berkeluarga, namun belum dikaruniai keturunan, tinggal di daerah pedesaan. Setiap berkumpul dengan semua kawannya, dia selalu berucap, "Semoga Tuhan cepat memberiku keturunan. Aku ingin sekali cepat menggendong bayi." Hobi Alex adalah bersepeda, malahan ia ikutan komunitas sepeda di daerah tersebut. Dan kejadian yang membuat sedih keluarga pun terjadi. Tepat di hari Kamis, setelah azan subuh selesai, ia mengeluarkan sepeda kesayangannya untuk menaiki bukit yang tidak jauh dari rumahnya. Namun, saat berangkat ia tidak membangunkan istrinya karena sedang terlelap tidur. Alhasil tidak pamitan untuk pergi ke bukit. Udara segar di pagi hari adalah tujuan ia menaiki bukit dengan sepedanya. Jalanan yang berkelok, tikungan tajam saat menanjak, ia lewati dengan penuh semangat. Singkat cerita, ia telah sampai di atas bukit tersebut. Pemandangan indah di pagi hari ia bagikan di media sosialnya, dan itu menjadi unggahan terakhirnya. Setelah puas dengan pemandangan keindahan di atas bukit tersebut, ia memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Kurang lebih jam 9 pagi, ia hendak kembali pulang ke rumahnya. Di pertengahan jalan, tepat sebelum turunan jalan yang ekstrim dan berkelok-kelok, ia ditegur oleh seorang petani yang hendak pergi ke kebun miliknya di bukit tersebut. "Le, di depan turunan tajam dan berkelok-kelok, sepedanya jangan dinaikin." Namun Alex tidak mendengar saran dari petani tersebut. Ia memilih menaiki sepedanya melewati turunan tajam tersebut. Alex dan petani pun berpisah. Petani melanjutkan perjalanan menuju kebun miliknya, dan Alex melanjutkan perjalanan pulangnya. Naas, sepedanya tidak bisa dikendalikan saat melewati turunan yang sangat tajam. Bukannya berbelok, malah lurus ke depan. Untungnya, Alex tidak jatuh ke dalam jurang karena tertahan oleh tiang listrik. Dari olah TKP di tempat kejadian, karena sepeda yang dikendarainya tidak bisa dikendalikan. Sebelum menabrak tiang, dia menjatuhkan diri dengan sepedanya. Karena bekas darah dan gesekan besi sepeda yang menempel di aspal, Alex meninggal dunia di tempat kejadian. Wajahnya hancur karena gesekan aspal, bahu kanan patah, dan terluka parah di bagian kepala. Alex ditemukan meninggal oleh petani yang menegurnya. Petani tersebut berfirasat buruk karena Alex tidak memapas sepedanya melainkan menaikinya. Dan benar saja,
Firasat itu menjadi kenyataan. Langsung petani itu memberitahu warga bahwa ada yang celaka di turunan tajam. Singkat cerita, Alex dibawa ke rumah sakit oleh pihak kepolisian. Dan polisi juga yang memberitahu keluarga Alex kalau ia meninggal dunia karena kecelakaan. Tepat jam 8 malam, almarhum dibawa ke rumah duka. Dan di malam itu juga, almarhum dikebumikan. Tidak ada yang aneh saat proses pemakaman, selain tetesan darah yang terus keluar dari kain kafan. Karena luka robek sangat parah di bagian wajahnya. Dan malam pun terlewati berganti dengan pagi. Alex kini telah meninggal dunia untuk selamanya. Namun di malam pertama setelah meninggalnya Alex, hal di luar nalar terjadi. Di tempat tinggalnya Alex, ada seorang bidan. Di malam itu terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah bidan tersebut terus-menerus. Jam menunjukkan pukul 12 malam saat suara ketukan terjadi. Hal yang sewajarnya terjadi bagi seseorang yang berprofesi sebagai bidan, dimintai bantuan kapanpun oleh warga. Tak banyak pikiran, bidan tersebut bangun, kemudian membukakan pintu rumah. Betapa kagetnya ia saat membuka pintu rumah. Ternyata yang mengetuk pintu itu adalah sosok yang menyerupai Alex. Tolong, jahitkan lukaku. Pinta dari sosok yang menyerupai Alex dengan suara yang bergema. Membuat sang bidan sangat ketakutan. Langsung ia menutup kembali pintu rumahnya dan lari ke kamar untuk membangunkan suaminya. Karena bidan tersebut mengenali sosok yang berada di luar, meskipun wajahnya sangat hancur dan dipenuhi dengan darah. "Pak, bangun pak, di luar," ucap bidan membangunkan suaminya dengan suara terbata-bata. Kenapa sih, Bu? Di luar ada apa? Jawab suaminya yang kaget dibangunkan istrinya. "Di luar, Pak," ucap istrinya sambil menunjuk tangan ke arah pintu. Sang suami langsung bangun dan pergi ke pintu untuk melihat apa yang dilihat oleh istrinya. Betapa kagetnya suaminya saat membuka pintu. Ternyata sosok yang menyerupai Alex masih berdiri dan berkata dengan suara bergema, Tolong, jahitkan lukaku. Membuat suami sangat ketakutan akan sosok yang dilihatnya. Langsung pintu ditutup kembali dengan jalan yang tergesa-gesa. Ia masuk kembali ke kamarnya. Bu, itu yang di luar mirip dengan almarhum Alex, Bu. "Iya pak, ibu juga takut," jawab istrinya sambil memeluk suaminya karena ketakutan. Kita berbanyak berdoa saja. Selang beberapa saat, pintu rumah terdengar diketuk kembali secara terus-menerus. "Jangan dibuka pak, ibu takut." Sang istri merangkul tangan suaminya yang hendak pergi keluar kamar untuk membuka pintu. Is, jangan gitu, Bu. Bapak takut yang menggedor pintu itu adalah warga yang minta pertolongan dari ibu. Ini kan kewajiban ibu sebagai seorang bidan. Jelas suaminya. "Ibu ikut pak, jangan tinggalin ibu sendirian di kamar." Sang suami tidak langsung membuka pintu yang diketuk, melainkan dengan diintip terlebih dahulu. Betapa kagetnya suami istri tersebut saat menengok dari dalam jendela. Ternyata yang mengetuk pintu itu adalah sosok almarhum yang menyerupai Alex. Jahitkan lukaku. Mereka berdua masuk kembali ke dalam kamar, berdoa terus-menerus meminta perlindungan dari Tuhan, dan memohon agar sosok yang menyerupai Alex cepat pergi. Karena suara ketukan pintu terus-menerus terdengar sangat jelas, dan sesekali terdengar samar
suara minta tolong untuk dijahitkan lukanya. Kedua suami istri itu saling berpelukan, bersembunyi di balik selimut, sambil terus-menerus membaca doa sebisa-bisanya. Alhasil, malam itu tak ada yang bisa tidur, karena suara ketukan pintu yang terus diketuk sampai azan subuh berkumandang. Selesai azan, suara ketukan pintu tidak terdengar lagi, membuat lega sepasang suami istri yang mendapat teror semalaman. Bu, suara ketukannya sudah tidak ada ya? Ucap suami memecah keheningan. Iya pak, ibu juga tidak mendengarnya lagi. Tapi salah kita apa ya Bu? Perasaan kita tidak pernah berbuat salah kepada almarhum. Kenapa? Sosok yang menyerupai almarhum datang dan meneror kita. Mungkin mitos akan cerita turun-temurun pak. Kalau orang yang meninggal karena kecelakaan, jadi arwah penasaran, ingin disempurnakan jasadnya. Karena bagian tubuh atau darah yang tertinggal di tempat kejadian pak. Ibu sering dengar cerita mistis tersebut saat bertugas di rumah sakit. Tapi baru kali ini mengalaminya secara langsung pak. Ntar malam kita nginep di rumah orang tua aja yuk pak. Ibu gak sanggup pak diteror seperti ini. Ibu takut. Iya Bu, ntar siang kita berangkat ke rumah orang tua dulu untuk menginap semalam atau 2 malam di sana. Sama Bu, Bapak juga takut. Tapi jangan bikin heboh warga, biar kita aja yang tahu. Kasihan keluarganya. Di siang harinya, keluarga bidan tersebut memilih pergi meninggalkan kampung untuk menginap di rumah orang tuanya, tanpa memberitahu tetangga dan warga akan apa yang dialaminya semalam. Siang pun kini berganti malam. Sahabat dekat almarhum kala itu pulang larut malam. Assalamualaikum. Ketukan pintu terus digedor karena istrinya telah tidur. Selang beberapa saat, terdengar suara jawaban salam dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Istrinya bergegas membuka pintu. Sudah tidur ya? Maaf, Bapak pulangnya larut malam, kerjaan menumpuk. Jelas suami saat pintu rumah dibuka oleh istrinya. Iya pak, maaf ya, buka pintunya lama. Tadi ibu sudah tidur. Pintu rumah pun ditutup dan dikunci kembali. Sang suami duduk di sofa ruang tamu, sedangkan sang istri bergegas mengambil air minum ke dapur. Saat sang istri kembali dari dapur dan air minum baru saja disodorkan untuk suaminya, terdengar suara ketukan pintu di rumahnya. Siapa ya pak? Kok bertamu malam-malam? Tanya istrinya. Dibuka saja Bu pintunya, barangkali ada hal penting. Betapa kaget dan ketakutannya sang istri sahabat almarhum saat pintu dibuka. Ternyata berdiri sosok yang menyerupai almarhum dengan wajah dipenuhi luka dan darah. Astagfirullahaladzim pak, teriak istrinya sambil menutup mata dengan kedua tangannya. Ada apa Bu? Jawab suami saat kaget dan langsung loncat menghampiri istrinya. Astagfirullahaladzim. Ucap suami saat berada tepat di depan pintu dan berdiri di samping istrinya. Karena di depan pintu itu berdiri sosok yang menyerupai sahabat baiknya dengan wajah sangat mengenaskan. Jahitkan lukaku. Segera sang suami menutup pintu rumah dan langsung dikunci kembali. Lalu menarik tangan istrinya yang berdiri mematung saking ketakutannya melihat sosok yang berdiri di luar. Suami istri tersebut langsung masuk ke dalam kamar. Pak, ibu takut pak, kata sang istri sambil memeluk erat suaminya di ranjang. Ya Allah Lex, sebenarnya apa yang terjadi? Maafkan semua kesalahanku Lex. Kamu yang tenang di alam sana, jangan ganggu kita Lex.
kata suaminya yang kini keluar keringat dingin dari seluruh tubuhnya. Sang istri terus menangis dan merengek-rengek ketakutan. Sudah Bu, jangan terus menangis. Lebih baik kita kirimkan doa agar Alex tenang di alam sana, Bu. Berbagai doa pun mereka bacakan untuk dikirimkan ke almarhum Alex. Selang beberapa saat, suara ketukan pintu di depan rumah terdengar kembali. Pak, Ibu takut. Cepat tutup dan kunci pintu kamarnya, Pak. Pinta istrinya sambil menangis. Setelah mengumpulkan keberanian, sang suami bangun dari ranjang untuk menutup dan mengunci pintu kamar. Saya maafkan semua kesalahanmu dan maafkan juga semua kesalahanku. Kamu yang tenang di sana ya, Lex. Ucap suami dengan nada lumayan keras, berharap Alex mendengarnya. Karena suara ketukan pintu dari luar rumah semakin terus digedor. Setelah mengunci pintu kamar, suami langsung kembali ke ranjang dan sang istri langsung memeluk suaminya. Betapa kagetnya sepasang suami istri, sahabat baiknya almarhum, karena suara ketukan pintu kini terdengar jelas di pintu kamarnya. Setelah suara ketukan pintu, kini terdengar jelas suara kunci pintu yang terbuka sendiri. Dan beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka lebar. Berdiri sosok yang menyerupai almarhum Alex dengan wajah sangat mengenaskan, membuat sepasang suami istri tersebut sangat ketakutan dan langsung pingsan setelah mendengar. Jahitkan lukaku. Sepasang suami istri tersebut terbangun dari pingsannya saat mendengar suara azan subuh berkumandang. Bu, bangun Bu, kita sholat subuh. Tidak, ampun, jangan ganggu, pergi. Teriak istri histeris saat dibangunkan suaminya. Istighfar Bu, istighfar. Astagfirullahaladzim. Istrinya terus beristighfar dengan nafas tersengal-sengal, seperti habis dikejar sesuatu. Keringat membasahi wajahnya. Setelah menunaikan sholat subuh, suami istri tersebut membicarakan kejadian semalam. Pak, apa salah kita ya? Entahlah Bu, ayah juga tidak tahu. Apa kita obrolin aja ke keluarganya Alex ya Pak? Jangan Bu, lebih baik kita pendam sendiri kejadian semalam. Mungkin almarhum ingin berjumpa dengan kita. Tapi ibu takut Pak. Pokoknya sebelum senja Bapak harus sudah pulang. Gak ada yang namanya lembur. Kalau sebelum maghrib Bapak belum pulang, Ibu akan pergi menginap ke rumah orang tua. Iya Bu, iya. Hari ini Bapak janji kerjanya gak bakal lembur dan pulang ke rumah secepatnya. Kejadian semalam pun tidak disebarluaskan. Sahabat Alex menutupinya. Pagi berganti siang dan siang pun berganti malam. Sosok yang menyerupai Alex ternyata datang kembali di malam ketiga setelah kematiannya. Kegiatan ronda malam memang aktivitas di tempat tinggalnya almarhum. Jam 10 malam, warga yang kebagian menjaga kampung sudah bersiaga di pos ronda. Lebih dari 5 orang yang berjaga malam. Mereka sudah berkumpul di pos ronda. Tapi biasanya ya, malam ini terasa sangat sunyi. Ucap salah satu warga membuka pembicaraan, memecah keheningan malam. Berarti kita harus lebih siaga menjaga keamanan kampung. Biasanya, ini tandanya orang yang ingin mencuri. Jawab salah satu warga. Hah, betul. Kita harus lebih siaga. Jawab yang lainnya. Jam 1 malam, udara sangat dingin sekali. Salah satu warga memutuskan untuk membuat perapian. Setelah perapian menyala, 3 orang duduk di depan perapian dan sisanya tidur di pos ronda. Itu siapa sih di ujung jalan?
seperti ada yang berdiri dan mondar-mandir. Ucap salah satu warga. Lah, iya bener. Orang lagi berdiri, mondar-mandir pula. Jawab yang lainnya. Ayo kita samperin. Jangan-jangan itu mau maling. Kurang lebih jarak ke tempat orang yang mondar-mandir di ujung jalan, 300 meter. Ketiga orang yang terjaga langsung berdiri dan menghampiri orang yang mondar-mandir tersebut. Betapa kagetnya ketiga warga setelah jarak 10 langkah ke orang yang mondar-mandir tersebut. Astagfirullahalazim. Teriak ketiga warga serempak setelah melihat sosok yang mondar-mandir tersebut. Ternyata sosok itu adalah sosok yang menyerupai Alex. Wajah yang sangat mengenaskan membuat ketiga warga tersebut lari ketakutan. Ketiga warga tidak lari ke pos ronda kembali, melainkan langsung pulang ke rumahnya masing-masing dengan langkah kaki 1000. Dan kini warga yang terlelap tidur di gardu pos ronda. Salah satu kaki warga terasa ada yang menepuk, membuat terbangun dari tidurnya. Betapa kagetnya ia saat berbalik badan untuk melihat siapa yang membangunkannya. Astagfirullah, Allahu Akbar. Ternyata yang membangunkannya adalah sosok yang menyerupai Alex. Wajah hancur, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan darah. Sontak warga tersebut memeluk erat temannya yang sedang terlelap tidur di pos ronda. Hei, kamu kenapa sih ngagetin orang tidur? Itu. Jawabnya sambil lebih erat memeluk temannya. Allahu Akbar. Teriak beberapa warga yang ikut tertidur di pos ronda dan sangat ketakutan setelah melihat sosok yang sangat menakutkan berdiri di depan pos ronda. Jahitkan lukaku. Ampun, tolong. Teriak warga yang berada di pos ronda histeris. Sosok yang menyerupai Alex semakin mendekat, membuat warga bertumpuk di pojok gardu pos ronda. Jahitkan lukaku. Ucap sosok itu lagi, tepat di depan warga, membuat semua warga menjadi pingsan. Warga tersebut terbangun di waktu subuh, dibangunkan oleh warga lainnya yang hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Haruhale gentayangan, tolong. Teriak beberapa warga yang pingsan karena diteror oleh sosok yang menyerupai Alex. Setelah kejadian teror di pos ronda, semua warga kini berani berucap tentang sosok yang menyerupai almarhum Alex yang terus datang yang meminta untuk dijahitkan lukanya. Membuat warga sangat ketakutan, dan ada juga beberapa warga yang memutuskan menginap di rumah sanak saudara di luar desa tersebut. Hingga akhirnya desas-desus kabar sosok yang menyerupai almarhum terdengar oleh keluarganya Alex. Tentu saja membuatnya sangat sedih, karena sosok Alex adalah sosok yang baik hati kepada tetangga dan sangat sayang keluarga. Tapi mengapa ia meninggal menjadi gentayangan? Dengan jelas warga yang melihat dan mengatakan bahwa sosok yang mengetuk pintu setiap malam di rumah warga adalah almarhum Alex. Hingga di suatu malam, entah malam keberapa setelah kematiannya, sosok yang menyerupai Alex mendatangi istrinya. Bangun, Bu. Sebuah belayan membangunkan istrinya yang tengah terlelap tidur. Mas, jawab istri sambil memeluk erat tubuh yang menyerupai suaminya. Alex mendatangi istrinya dengan wajah yang tidak seperti dilihat dan dikatakan oleh warga. Normal saja, layaknya manusia biasa. Kenapa, Mas? Sebenarnya apa yang terjadi? Hampir semua warga membicarakanmu, Mas. Istrinya menangis sesenggukan dan tidak melepaskan pelukannya. Tapi Alex tidak menjawab. Hampir setiap malam aku mendoakan agar engkau tenang di alam sana, Mas.
dan aku kumpulkan warga untuk mendoakan kepergianmu agar engkau bahagia di sisinya. Tapi mengapa Mas menakuti semua warga? Alex hanya mengusap punggung istrinya, seakan-akan ingin berucap sudah jangan menangis. Katakan kepadaku, Mas, biar aku bantu untuk kepergianmu. Jangan kau menjadi seperti ini, mengganggu ketenangan warga. Kamu adalah sosok yang taat pada Tuhan, mematuhi semua perintah Tuhan. Janganlah seperti ini, Mas. Bukannya menjawab, Alex malah melepaskan pelukan istrinya dan pergi keluar pintu. Namun sebelum menghilang, sosok itu berucap, Pergilah ke tempat di mana aku meninggal. Mas, Mas. Sang istri menangis histeris karena sosok yang menyerupai suaminya telah pergi dan menghilang. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kejadian semalam pun diceritakan kepada mertuanya, yaitu orang tua Alex. Awalnya saat diceritakan menjadi sebuah perdebatan. Ayah Alex tidak terima kalau semua yang dikatakan warga tentang kematian anaknya yang bergentayangan kini diungkapkan pula oleh menantunya. Itu setan, jangan percaya. Anakku telah tenang. Semua yang meninggal tidak bisa hidup lagi kalau bukan kelak saat dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Sang istri menangis mendengar jawaban mertuanya. Yang sabar ya, Nduk, peluk ibu mertuanya. Pak, alangkah baik kita datang ke tempat kecelakaan anak kita. Toh, sosok yang datang hanya meminta untuk datang, tidak meminta hal yang aneh-aneh. Pinta ibunya Alex. Suasana menjadi hening sejenak setelah ibunya Alex berucap demikian. Dan setelah beberapa saat terdiam, ayah Alex pun berucap, Ya sudah, ntar siang kita kunjungi tempat di mana Alex kecelakaan dan meninggal di sana. Singkat cerita, siang pun tiba. Keluarga Alex pergi mengunjungi tempat di mana Alex kecelakaan. Noda hitam di aspal menandakan noda bekas darah yang mengering. Sang ibu dan istri menangis saat sampai di tempat kejadian. Betapa kagetnya keluarga saat berkeliling di tempat kejadian, tepat di bawah tiang. Tempat tersangkutnya Alex jadi tidak jatuh ke jurang. Semua menangis saat melihat satu benda yang tidak jauh dari tiang. Istri, ibu, dan ayah mertua menangis melihat sesuatu yang ada di area Alex kecelakaan. Ternyata ada bagian tubuh yang tertinggal. Segera ayah mertua menuruni bukit dan memberitahu ustadz maupun tokoh masyarakat tentang penemuan bagian tubuh yang tertinggal. Singkat cerita, ustadz maupun tokoh masyarakat datang ke tempat kejadian. Tokoh masyarakat langsung menguburkan bagian tubuh yang tertinggal. Sedangkan ustadz langsung memimpin doa setelah bagian tubuh dikuburkan dan darah yang menghitam di aspal dibersihkan juga. Semua keluarga berharap agar almarhum kini tenang dan tidak ada warga yang diganggu lagi oleh sosok yang selalu menyerupai almarhum. Namun walaupun bagian tubuh sudah dikuburkan dan darah yang menempel di aspal juga sudah dibersihkan, sosok yang menyerupai almarhum masih tetap datang. Selama 40 hari juga, kampung tersebut seakan tidak ada penghuninya. Pagi dan siang ramai layaknya sebuah perkampungan. Tapi jika malam datang, kampung tersebut seakan seperti kampung tidak berpenghuni. Hampir semua warga jika malam tiba memilih menginap di rumah sanak saudara. Kini almarhum Alex telah tenang karena setelah 40 hari, sosok yang sangat mengenaskan wajahnya tidak menampakkan diri lagi. Kampung tersebut juga telah normal kembali. Walaupun raga saya telah sempurna, namun selama 40 hari saya belum bisa kembali.
Ucapan itu keluar dari keluarga Alex setelah semuanya disempurnakan. Sosok yang menyerupai Alex datang kembali untuk memberitahukan hal tersebut. Semoga almarhum Alex tenang di alam sana, karena telah banyak yang mendoakannya. Amin. Demikian akhir kisah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar Camp Story. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.